teu e kamu can move. Oh oh oh, mega e kamu can move. E kamu can move teu e kamu can move. Oh oh oh, mega. Mega, mega. Selamat pagi kakak dorang, adik kakak, saudara semua di mana saja berada, khususnya di Indonesia Timur. Hari ini Mai Galejong berkunjung ke markasnya UMKM, Kementerian UMKM di Smesko, Gedung Smesko, Mama Kota. Nah, kenapa saya selalu bilang Mama Kota? Jadi Mama Kota itu ibu kota sih sebenarnya. Cuman kita di Timur kalau bilang ibu kan, wih jauh sekali itu ibu pejabat, ibu ini. Tapi kalau bilang Mama, dekat sekali. Kita bisa peluk dengan mama, begitu. Hari ini kami akan ngobrol banyak tentang Indonesia Timur, terutama di Papua khususnya, dengan seorang Mbak Yani. Yes. Kalau sekarang, kalau dulu saya panggil Mbak Yani, sekarang saya panggil Kakak. Kakak Yani. Jadi saya buka dengan satu kata bahwa tidak ada kebetulan yang benar-benar kebetulan. 17-18 tahun lalu saya bekerja dengan Mbak Yani. Sekarang hari ini Kakak Yani ada di podcast saya. Mari kita dengar tentang kisah perjalanan dari Kakak Yani. Kalau begitu kita dengar sedikit siapa sih Kakak Yani ini, bisa perkenalkan diri sedikit Kakak. Oke, ini sebetulnya ada perbedaan ya. Kalau dia memanggil dengan Mbak Yani gitu, itu berarti orang yang tahu nama kecil saya, gitu kan? Karena di bukan hanya di Indonesia Timur ya, di Mama Kota juga biasanya manggilnya Mbak Widi, gitu. Karena namanya memang Widiani ya. Jadi sama. Oke, boleh dipanggil apa aja. Jadi kalau mau ngomongin 17 tahun yang lalu saya punya shortcut Gagas Imaji, yang dimana itu advertising, salah satu advertising yang cukup produktif ya kita itu. Di 24 jam itu. 24 jam kita. Makanya saya kerja di malam hari dulu. Nah dulu adik satu ini kerjanya malam hari. Malam hari, karena tidak bisa tidur malam. Nah gitu, jadi yang shift siang sudah pulang baru datang. Dari shortcut itu sebetulnya kan kita sebagai pengusaha ya, praktisi gitu. Lalu kenapa sekarang dari Mbak menjadi kakak gitu kan? Itu karena buat saya itu Papua itu kayak gadis yang eksotis gitu ya, menarik gitu ya. Jadi punya kecantikan tersendiri yang tidak bisa saya temukan di bagian barat. Dan ternyata itu mampu merubah saya dari seorang Mbak menjadi seorang kakak. Gitu. Luar biasa, tepuk tangan dulu sedikit. Tapi dulu semua sekolah kuliahnya apa di Jawa? Iya, jadi saya sekolah dari kecil itu memang di sebuah lereng gunung, di lereng gunung di Temanggung, Jawa Tengah. Sindoro Sumbing ya? Sindoro Sumbing. Iya. Di mana suhunya tuh kalau siang hari ya memang tidak sepanas Mama Kota, dia sekitar 25, 26. Lumayan gitu, dingin. Ya. Tapi kalau malam itu bisa sampai 14 gitu. Nah, di Temanggung ini dari kecil ya, dari kecil sampai SMA itu di Temanggung. Di Temanggung. Kemudian kuliahnya di Bandung. Di Bandung. Ambil banyak gitu karena macam-macam gitu. Dalam satu kali sekolah itu saya bisa ambil bahasa Inggris, ambil akuntansi, dan ambil manajemen bisnis gitu. Dan kalau siang tetap sambil kerja. Ini karena kita nih bukan pewaris masalahnya. Kita ini perintis. Jadi gitu kan.
Jadi bagaimana kita kuliah itu nggak ngerepotin orang tua. Nah, dari Bandung geser sedikit ke Mamah Kota. Setelah lulus menikah tahun 2000. Kebetulan menikahnya sama teman sebangku waktu SMA. Namanya Mas Tafta, ya gitu. Namanya Taftayani gitu ya. Nah, terus kemudian geser ke Mamah Kota, kita punya perusahaan. Awalnya itu memang shortcut. Tapi kemudian shortcut ini beranak pinak sampai sekarang. Ada lemon tea yang bergerak di IO. Cepat baju dulu ya, kaos-kaos. Sampai sekarang itu adalah lokal souvenir. Nah, ini juga kita lagi dalam transisi dari toko offline ke online. Begitu. Namanya Bejujak Temanggung. Nah, Bejujak. Artinya apa itu? Bejujak itu kalau orang Jawa tuh nakalnya anak kecil gitu. Jadi tagline-nya tuh gini, berpikir bejujak dan bertindak bijak. Asik. Gitu. Yoman. Ini bahasa ulang lagi. Ini bahasa Timurnya harus gini ya, semade ya. Berpikir bejujak, bertindak bijak. Kita dalam beride itu harus liar. Tapi ketika kita eksekusi itu harus mengikuti tatanan, rule, etika dan norma. Itu pikir boleh tak bola balik. Nah, begitu. Tapi eksekusi harus lurus. Nah, itu sudah. Kira-kira begitu. Nah, lanjut Kak. Dari shortcut itu kemudian sampai Bejujak. Kemudian saya buka banyak usaha kayak ada toko baju di Makassar. Oh, sampai Makassar ya? Sampai Makassar. Kemudian saya punya bakery namanya Kanjeng Mami. Terus yang gerobak itu? Nah, itu yang akan jadi program nasional untuk tahun depan. Itu namanya Juragan Gerobak. Dimana dalam satu kabupaten ini nanti akan melahirkan 60 pengusaha muda. Waduh. Dalam satu kabupaten ya. Satu kabupaten ya. Ya, itu paling tidak saya membantu bangsa ini untuk mengurangi penganggurannya. Betul. Dan menjadi ide untuk teman-teman agar tidak harus bekerja kemana, tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Iya, begitu. Kalau menciptakan lebih bagus karena bisa menarik teman-teman, keluarga, atau bisa gabung sama-sama. Nah, itu sih. Jadi dari setelah sekian lama kemudian membuat usaha, kemudian beralih ke konsultan pendampingan UMKM. Nah, itu ceritanya bagaimana bisa dari usaha-usaha itu langsung jadi konsultan? Begini, dalam masa membangun usaha itu, adik tahu toh saya sudah berapa kali bangkrut. Iya. Dan bangkrut itu buat saya kayak trofi. Iya. Jadi kalau belum 3 gitu ya, belum dapat payung. Dan saya sudah mengambil jatah bangkrut saya ya. Iya. Gitu. Saya sudah ngambil 3. Jadi buat saya sudah habis ini jatah bangkrutnya. Jadi sudah, setelah saya bangkrut itu yang paling asik itu adalah di tahun 2011. Sudah lama sekali 2011. Ya, 2011. Dan alhamdulillah kalau kemudian kita mundur dari sekarang 2025 dikurangi 2011 kan sekian belas tahun ya. Berarti saya sudah mengambil bangkrutnya itu lebih awal. Kan sayang kalau nanti sudah usia seperti ini saya bangkrut itu, bikin pusing. Nah, kemudian di 2011 itu saya merasa bahwa saya harus bangkit nih. Dari bangkrut, bangkit. Dari kebangkrutan satu sedikit, bangkrut kedua nilainya pasti akan naik. Nah, yang ketiga ini saya kebetulan bisnis properti. Tahu toh, properti mesti investnya gede. Betul. Gitu. Nah, itu emang yang paling kayak kena uppercut gitu. Kena rahang langsung. Iya, sudahlah. Itu langsung rontok. Kayaknya nyawanya tinggal sedikit. Seberapa, tapi alhamdulillahnya tuh nyawanya 9. Masih bisa. Karena begini, katanya pengusaha itu harus punya nyawa 9. Iya. Gitu, bangkrut ini. Dihantam orang, bangkit lagi gitu ya. Jangan sampai 10, cukup 9 saja. Cukup 9 saja. Kalau 10 KO sudah. Karena begini, kalau sudah hantam 9 begitu, itu berarti sudah ilmunya sudah khatam nih, udah penuh. Tinggal
saatnya menghantam. Betul. Tapi janganlah untuk menghantam dengan kreativitas aja. Jadi setelah saya bangkrut itu, saya berhasil membuat event-event di kota-kota ketiga di Jawa Tengah. Jadi kota-kota ketiga itu kota-kota yang ya seperti Temanggung ya, yang nggak pernah ada event apa-apa. Nah waktu itu saya membangun sebuah konsep IT Expo. Jadi bagaimana kemudian orang zaman 2011 itu orang tab, notebook itu masih langka atau masih barang mahal gitu ya. Saya bisa membuat expo seperti itu dengan harga laptopnya murah, harga notebooknya murah. Sehingga tujuan saya adalah agar masyarakat desa yang di Jawa ya, yang tadinya menganggap laptop itu barang mewah, itu sudah mulai beralih ke notebook lebih murah dan anak-anak mereka terbiasa dengan teknologi. Betul. Itu di 2011. Di situ kemudian saya mulai diundang sebagai narasumber. Oh, dari apa yang dikerjakan tadi, akhirnya orang lihat nih. Oh, ini bisa bangkit sesudah bangkrut. Gitu. Sesudah kena perkat tadi, gitu. bangun lagi. Kalau di istilah marketingnya namanya yombi marketing. Jadi sudah yombi, tapi bangkit lagi. Karena banyak sekali produk-produk kita di sekitar kita juga banyak yombi. Dan saya menerapkan teori zombie itu, zombie marketing atau booster semangat lagi untuk dari bangkrut itu. Kemudian sudah saya ambil nih jatah bangkrutnya, yuk saya mulai untuk berbagi ilmu dari praktisi ini. Nah, jadi dari praktisi sekolah sertifikasi untuk bisa ngajar. Ngajar bisnis. Jadi ada sertifikasi pendamping UMKM, ada sertifikasi macam-macam lah, manajemen dan segala macam. Yang terus saya ikutin sampai detik ini, dan saya sampai sekarang juga masih harus sekolah. Oh begitu. Jadi memang sekolah itu tidak pernah habis ya. Tidak pernah habis. Di sini 2026 target saya harus di lapangan juga banyak ilmunya. Ya, tapi otak kita ini harus disikat terus. Kalau tidak tuh berdebu nanti. Terus bagaimana bisa sampai nyasar ke Papua ini? Dari Temanggung ke Papua. Dari kota kecil yang dingin, lalu ke Papua yang panas gitu ya. Jadi waktu Papua, sebetulnya ke Papua ini adalah mimpi dari usia-usia ABG. Jadi kenapa suka dengan Papua? Saya itu setiap mendengar lagu Aku Papua. Oh, Aku Papua. Iya kan? Lagunya itu sama Edo ya. Sudah muda taunya Edo Kodolo gitu. Nah, sebetulnya lagu itu setiap tapi ya lagu itu dinyanyikan banyak orang dari sana. Iya kan? Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Nah, itu dari SMP saya tuh, saya selalu merinding. Memang bagus sih kata-katanya ya. Jadi saya merasa bahwa saya punya kampung ini namanya Indonesia. Dan di pojok kampung saya ini ada sebuah tempat yang cantik bernama Papua. Dari SMP ini saya selalu pengen ada di sana. Ada di antara saudara-saudara saya yang di sana. Dan tidak mudah toh. Tiket katanya ke Papua itu lebih mahal daripada jalan-jalan ke Jepang. Iya kan? Nah, jadi waktu setelah saya melewati banyak hal ini, saya waktu itu punya sebuah, kalau saya Muslim, jadi saya bilang bahwa saya punya nazar atau saya punya janji sama Tuhan. Tuhan, kalau kemudian saya ini berhasil melewati bangkrut itu, saya nggak pengen lagi punya utang, saya nggak pengen lagi punya musuh, dan saya meminimalisasi masalah. Karena kalau mau bilang nggak punya masalah, selama kita masih hidup pasti ada masalah. Nah, musuh juga demikian. Atau orang yang tidak suka ya bukan musuh. Suka dan tidak suka itu selalu ada. Selalu ada. Gitu. Dan kalau itu sudah terlewati, maka izinkan saya untuk mencintai bangsa ini dari tanah Papua. Asik. Nah, dari situ
saya tidak tahu bagaimana jalan saya ke Papua. Tapi ini ada sebuah jembatan nih. Karena di masa 2011 sampai saat ini, di 2013 ini saya mulai tertarik karena sebetulnya saya berkutat di dalam pendampingan ekonomi mikro ini itu mulai setelah 2011 saya sudah mulai mengajarkan ilmu entrepreneur kepada para orang-orang yang memulai usaha. Begitu. Lalu saya masuk ngajar di beberapa kelas bisnis dan saya merasa bahwa kalau sudah dampingi UMKM nih tetap aja mentok karena harus tergantung sama kebijakan pemerintah. Nah, gimana caranya untuk saya bisa dekat dengan kebijakan itu? Ya kan? Sehingga harus dekat dengan kekuasaan. Harus dekat dengan para kepala daerah atau kakak-kakak senior yang sudah jadi menteri begitu ya, atau anggota dewan di pusat. Maka mulai 2013 masa-masa mau tahun politik 2014, saya mulai gabung di lembaga konsultan atau pendampingan politik. Begitu. Itu ya, namanya apa ya? Saya tidak boleh menyebutkan merek di sini gitu. Siap. Jadi pokoknya bergabung aja gitu. Lembaga pendampingan politiknya ini emang cukup punya nama. Jadi saya kayak masuk sekolah gitu. Dan waktu itu saya juga nggak pede sih untuk gabung sama mereka. Baru karena, kan sih ya. Karena saya sekolahnya bisnis. Iya. Baru saya harus ngomongin bagaimana melahirkan membuat program-program pemenangan kan begitu. Itu 2014 itu kan Jokowi era pertama. Iya. Ya kan? Jokowi era pertama saya terlibat gitu. Kemudian di 2017 kembali saya terlibat dan makin pinter untuk makin jago lah. Makin jago dan yang pasti tujuannya adalah ketika jaringan politik ini ada, tujuan saya adalah bisa mempengaruhi kekuasaan agar lebih peduli pada UMKM, pada pengusaha mikro. Begitu. Karena saya melihat begini, andai semua rumah di Indonesia ini sudah mandiri secara ekonomi. Kita nggak usah ngomongin muluk-muluk ya, mandiri tuh mau makan nggak mikir. Kalau sakit bisa berobat. Dan sekolah minim S1. Begitu kan? Itu standar saya mengatakan itu kemandirian ekonomi. Kalau selama semua rumah di kita ini begitu, saya rasa dunia kita kayaknya lebih tenang. Iya. Tidak ribut urus perut. Nah, tidak baku sekarang pukul untuk urus perut saja. Betul. Iya. Nah, jadi waktu itu akhirnya saya terlibat dan karena saya memang sudah terlibat di politik, banyak teman-teman, banyak kalangan yang saya bisa memberi masukan untuk kebijakan-kebijakan UMKM. Jadi tujuannya tetap UMKM, entrepreneur atau wirausaha. Jadi masuk ke politik itu untuk buka jaringan dulu nih. Betul. Baru nih, mari UMKM ini kita jadi sudah bisa. Betul. Jadi ke politik ini semata untuk membuat jembatan. Untuk bisa membantu masyarakat kita agar punya kemandirian ekonomi. Begitu. Itu pasti ada. Itu kenapa kemudian di Papua. Di Papuanya di mana? Papua kemudian gini, karena kemarin itu saya bisa sampai Papua, itu saya menganggap adalah doa yang dikabulkan Tuhan. Gitu. Mungkin Tuhan dengar doanya udah dari ABG sampai udah setengah tua begini, nih udah deh sekarang saatnya. Gitu. Jadi waktu itu hampir 1,5 tahun yang lalu atau hampir 2 tahun yang lalu saya terlibat di persiapan untuk pilkada di Mimika. Di Mimika. Papua Tengah. Nah, ternyata tadinya saya berpikir kenapa Tuhan taruh saya di sini ya gitu. Ternyata pas masuk itu, wow, Papua itu memang cukup eksotis. Bukan hanya secara lekuknya, tetapi karena
saking cantiknya, dia harus menahan banyak sekali birahi-birahi dari luar Papua. Oh, iya kan? betul. Ini ibaratnya gadis cantik, Birahi kekuasaan, birahi ke kekayaan dan segala macam. Dimana ini gadis cantik, ya cantik sekali gitu. Karena memang ya di Papua memang kita juga tahu bahwa ada tambang gitu ya. Tetapi yang menyedihkan ketika saya di sana, mereka ya kalau orang mengatakan orang Papua ini tidur di atas emas, tapi perut lapar. Betul. Itu yang membuat saya bilang, saya punya janji sama Tuhan bahwa saya sudah sampai Papua dan apapun yang terjadi gitu ya, saya ingin berjuang memperjuangkan bangsa ini dari Papua. Saya ingin memeluk mereka dengan kasih, dengan hati, dan ketika saya mempersiapkan diri untuk terjun berjuang memenangkan kandidat di sana, itu saya siap mati. Jadi adik tahu, saya tuh sampai harus simpan uang deposito untuk anak-anak. Saya penuhi semua kebutuhan anak-anak. Saya pamit sama Mas Tafta bahwa saya mau berangkat ke medan perang. Kalau kemudian saya pulang hanya tercatat nama saja, maka itu saya sedang saya gugur dalam perjuangan. Nah, alhamdulillahnya setelah pilkada kandidatnya menang, begitu ya. Karena buat saya bayaran terbesar dari perjuangan itu sebetulnya kandidat ini menang. Kenapa? Karena ketika kandidatnya menang, saya itu paling tidak diganggu ketika saya akan menyentuh UMKM-nya, menyentuh masyarakatnya. Betul tidak? Betul. Saya tidak saya butuh kebijakannya adalah regulasi sebagai kepala daerah kan. Tetapi sebetulnya Mimika ini adalah pintu saja. Papua kan banyak, besar sekali. Besar sekali, luas, dan mereka punya hak yang sama. Ya, mungkin kan? Mulainya dari Mimika dulu baru. Ya, dari Mimika dulu. Ini kan baru 1,5 tahun ya, apa sudah lebih? Kalau untuk mulai bolak-balik Jawa Papua itu hampir 2 tahun. Tapi kalau untuk setelah pilkada ya berarti belum ada 1 tahun. Baru mau 1 tahun kan, karena kemarin kan sekitar Maret ya, para kepala daerah dilantik gitu. Nah setelah kepala daerah yang saya dukung jadi, itu saya seperti sedang memulai perjuangan yang sesungguhnya sebetulnya. Berarti sekarang kalau mau ditanya posisi atau jabatannya apa kalau di sana sekarang? Mau bilang wakil Tuhan, enggak ya, itu gitu. Kalau mau ngomongin jabatan, karena saya kebetulan di Kabupaten Mimika, saat ini saya di sana sebagai Dewan Pengarah Dekranasda. Ya, Dewan Kreativitas di sana ya. Ya sebetulnya itu sedikit nyambung. Tapi kalau ngomongin pendamping UMKM, seperti tadi Adik bilang bahwa saya sudah terlibat di banyak bisnis. Di banyak program pemerintah ya. Ada kayak saya di pandemi saya terlibat di Garda Transbumi, itu adalah pendampingan kelembagaan untuk para UMKM. Kalau Adik tahu kita harus bikin NIB. Nah itu di Garda Transbumi. Kemudian di 2022 saya terlibat di UMKM Go Digital gitu, mendampingi para UMKM untuk aware terhadap transisi dari offline ke online jualannya. Itu masuk menjadi Dewan Pengarah Dekranasda menjadi bagian kecil. Karena kemudian mendampingi UMKM ini kan selalu yang asumsikan UMKM ini hanya produk makanan, benar tidak? Atau craft yang seperti inilah ya. Tapi kan sebetulnya petani juga UMKM.
begitu kan? Mungkin podcast kami juga nih UMKM. Iya, karena UMKM ini adalah semua usaha yang kemudian semua usaha yang mengawali usahanya dengan modal di bawah 500 juta dan omsetnya di bawah 5 miliar 1 tahun. Baru ada sudah 5 miliar belum 1 tahun ini. Ada berapa ini? Kan begitu ya, UMKM itu kan kita tentang omset. Gitu ya. Nah, itu gitu. Jadi masih harus saya dampingi begitu ya. Iya, harusnya kita butuh dukungan dari UMKM ini. Dari pendamping ya. Ya, jadi itu. Jadi memang tugas saya adalah mendampingi proses usaha-usaha mikro. Nah, di sana di Papua ini saya ketika saya keliling baru di Kabupaten Mimika ya. Kabupaten Mimika itu kan sudah mewakili semua ya. Ada gunung, ada laut, ada pesisir. Jadi karakter dari teman-teman di saudara saya di Papua pesisir dan Papua pegunungan itu ini kan beda sekali. Tapi semuanya punya hak yang sama. Iya. Jadi saya merasa ketika sampai di sana ini bukan hanya gadis cantik, tapi ini gadis yang kaya raya. Sudah cantik kok kaya lagi. Iya. Bagaimana orang tidak rebut? Ya, gitu. Bagaimana orang tidak berebut hatinya kan? Karena sudah cantik, kaya seksi, kaya lagi. Nah, tetapi kemudian menyentuh Papua itu ternyata harus dengan hati. Harus dengan hati. Maka yang bisa rebut itu ya orang yang pakai hati. Ya. Kalau yang pakai uang saja tidak bisa dapat. Tidak, ya. Orang yang itu yang saya rasakan dan mencintai gadis cantik, seksi, nan kaya ini ternyata tidak mudah. Sangat tidak mudah. Jadi mungkin ini justru menjadi awal sebuah perjuangan. Begitu. Jadi ketika saya sudah punya ilmu pendampingannya, sudah punya jaringan regulasinya, maka yang sekarang saya harus lakukan adalah selain membangun awareness atau mindset masyarakat Papua menjadi lebih peduli untuk berwirausaha, itu ternyata saya juga harus menyiapkan pasar, gitu. Nah, untuk cari pasarnya bagaimana nih ceritanya? Kayak seru ini ceritanya. Saya udah lihat postingan lagi jalan-jalan ya. Jalan-jalannya tahun ini kita Asia, kita datang di sebuah expo bisnis di Vietnam bulan Agustus dan saya baru pulang saja ini, jadi mungkin masih ke bawah vibe-nya Eropa. Masih, gitu. Mungkin oleh-oleh juga masih ada. Ada. Jadi. Gitu. Ini nanti saya juga akan bagi-bagi ya oleh dari Paris. Jadi saya datang di sebuah acara expo di Utrecht, Belanda, yang mempertemukan pengusaha-pengusaha di sana. Baik seluruh dunia itu? Seluruh Eropa. Seluruh Eropa. Ya, jadi ada pertemuan itu. Lalu kemudian saya juga ke Paris, ketemu atas dagang dan kedubes di sana untuk membangun jaringan pasar. Nah, ini penting ini. Begitu. Jadi ketika di Eropa memang tidak hanya Papua. Indonesia ya. Indonesia Timur. Indonesia Timur. Indonesia Timur ini, aduh. Jadi kalau ada ini masih merasa belum kaya sebagai bagian dari Indonesia Timur nih, yang salah itu kita. Karena alamnya itu kaya sekali. Iya. Kalau masih perang baku rebut masalah perut, apalagi baku rebut janda di pojokan kampung. Aduh, jangan itu. Gitu ya. Jangan di pojokan, di depan saja. Jadi saya melihat potensi Indonesia Timur ini luar biasa. Lautnya. Dari yang ikan kecil sampai kakap, tuna, itu menjadi konsumsinya masyarakat dunia. Betul. Gitu. Tetapi kenapa yang masuk ke sana itu pengusaha dari Cina dan Vietnam? Jadi kita yang punya kekayaan, tapi yang kaya orang lain. Betul. Nah, ini membuat saya itu prihatin. Harus bagaimana ini? Ini setahun ini mungkin saya invest waktu, uang, gitu ya, untuk mencari pasar dan mengamankan regulasinya.
Iya. Saya tidak terburu-buru. Karena kalau menikah terlalu Mudah. cepat gitu, pacarannya kita baru 3 minggu baru kita menikah begitu, takutnya nanti kebanyakan selingkuh kayak yang diupload sekarang gitu kan. Gitu. Jadi saya benar-benar mencari pasar, regulasi, pengamanan gitu ya. Sampai ada teman yang mengatakan, ini bagaimana belum kaya tapi sudah jalan-jalan ke luar negeri. Saya bilang, ya agar otak itu agak fresh gitu. Padahal saya sedang datang ke sana ini tidak dengan bawa uang dan buang-buang. Tapi saya untuk sedang membangun membawa jaringan. Hati. Ya, saya sedang membawa hati untuk UMKM kita di Indonesia Timur. Iya, betul. Wih, Gitu. terima kasih sekali kan sudah memperhatikan kami di Timur Indonesia dan ini. Itu hanya satu bentuk, saya melihatnya itu satu pojok di ruangan rumah saya. Kalau saya boleh sampaikan bahwa, tapi jangan pakai menangis itu, saya lihat air mata semua jatuh ini. Soalnya luar biasa, saya sudah mencintai Indonesia Timur ini luar biasa. Jadi kalau ini rumah kita ya, rumah kita dan di pojokan ruang ini ada harta karun bernama Indonesia Timur, gitu kan. Di situ itu di dalamnya saudara-saudara saya itu banyak yang masih kelaparan. Padahal kaya. Mereka kelaparan di lumbung. Betul. Nah, apa sih kuncinya gitu ya? Kuncinya adalah ilmu dan sistem. Sistem ya. Bagaimana kita membangun ekosistem ya. bisnis Betul. yang sehat, betul. Yang berpihak pada mereka, betul. Dan kita memang harus dengan hati. Iya, harus pakai hati. Jadi saya sudah tidak tahu lagi nih berapa duit saya buang-buang untuk bercinta dengan Indonesia Timur. Gitu. Luar biasa. Bayangkan ikan di sana itu saking banyaknya kita tidak pakai umpan kalau mancing. Iya. Dia naik sendiri tanya, "Kakak ada umpan kah?" Nanti boleh dilihat bagaimana saya membakar ikan ya. Gitu kan? Itu tidak perlu tangkap, dia datang sendiri. Salah satu yang kita tahu teripang toh. Teripang, iya. Makanan yang bergensi di hotel-hotel bintang 5. Iya. Iya. Itu di Seram, itu di kampung-kampung itu 1 kilo 200.000 basah. 1 kilo kering 1.200.000. Baru di luar sana 3 juta, 4 juta. Iya. Luar biasa. Iya kan? Betul. Gitu. Itu yang harus diajar ke masyarakat. Diolah, dikelola. Agar saya berpikir bahwa bagaimana kalau kemudian Indonesia Timur ini menjadi sebuah daerah yang kaya raya dengan hasilnya dan masyarakatnya menikmati. Iya. Tidak tabola bale lagi. Ya, tidak ada tabola bale lagi. Jadi biar trennya tuh ganti lah, gitu ya. Jadi yang jalan-jalan ke Eropa itu masyarakat Indonesia Timur. Jangan salah, itu harus menjadi goal. Tamu-tamu di Eropa itu dipenuhi orang Papua harusnya. Atau orang Indonesia Timur secara keseluruhan ya. Karena sekarang kita ngomongin rumput laut. Ada di Tual. Iya kan? Dan itu menjadi makanan mahal di Eropa, Amerika, China. Komodo ada di Flores. Nah, itu sudah luar biasa. Ya. Kopi dari sana, dari Flores. Kopi Flores. Terus apalagi itu kopi itu kan dari Flores sampai ke Aranop, Papua Pegunungan. Itu kan cita rasanya berbeda. Begitu. Kayu cendana. Cendana, wais. Semuanya ada di sana. Semua ada. Baru kalau kita masih miskin, wah itu ada yang salah. Ada yang salah ya. Gitu Ade. Makanya ada yang bilang itu yang kota yang paling manis itu di timur. Iya. Ambon manis dengan Mak Umere manis Iya. Saya itu kalau sebetulnya di antara saudara kita di timur, saya tuh merasa nggak pede karena kecantikan mereka itu alami gitu. Iya. Saya tuh pengen rambutnya keriting, tapi keritingnya tanggung kalau orang Jawa. Terus hitamnya juga tanggung. Jadi tapi lama-lama di Mimika sudah jadi eksotik juga kulitnya. sudah ini ya. Iya. Sudah eksotis. Logatnya juga sudah jadi timur sekali. Sudah berubah dari mbak menjadi kakak. Iya. Itu Adik sudah.
Gitu. Gitu. Selama menjalankan ini di Mimika ya di Papua, kira-kira ada kendala-kendala apa saja begitu yang? Kendala itu pasti ada. Pasti ada. Ya. Kita punya niat baik, belum tentu direspon baik oleh lingkungan atau orang-orang yang mungkin worry. Apalagi kita tuh seringkali melihat bahwa Indonesia ini kalau ada orang dari barat ke timur tuh pasti akan ngambil sesuatu gitu. Oh ya. Ya, apalagi Papua ya. Jadi kalau ada pendatang datang ke Papua, ini pasti mau ngambil sesuatu. Begitu. Sampai mereka bilang, "Mau bikin apa di sini?" Iya. Gitu kan. Dulu kakak juga begitu pertama. Iya, mau bikin barang apa itu orang Jawa di sini? Iya. Di sini sudah banyak orang Jawa. Gitu ya. Saya nggak menyalahkan karena itu memang terjadi. Yang menjadi salah adalah karena tidak adanya harmonisasi ketika orang yang punya ilmu jualan umpamanya di sana jualan sendiri. Tidak mengajari masyarakat di situ untuk jualan. Ya bisa aja mereka mengatakan mereka tidak biasa. Oh mereka datang bawa modal dan segala macam. Ya kendala lah. Tetapi buat saya tetap jalan aja dengan hati. Karena saya rasa jangankan manusia, bahkan mungkin kalau kita mencintai anjing pun, anjing itu bisa nurut ya. Sayang sekali. Iya kan, sayang sama kita. Lalu saya tidak boleh dong memberikan jarak terhadap saudara kita gitu, siapapun di mana. Makanya rumah kita tuh namanya Indonesia. Iya. Nah, saya setuju itu. Ya, jadi saya memang di sana untuk itu. Saya tidak melihat kesulitan yang saya hadapi, apapun itu sebagai penghalang. Penghalang ya. Ibaratnya untuk membangun sebuah mahligai cinta, gitu asik. Katon Bagaskara ini keluar semua di sini. Cinta itu kan ujian dan cobaannya masih ada. Iya. Tapi tujuan awal bahwa untuk mencintai Papua atau mencintai Indonesia Timur, ini yang harus jadi benar-benar goalnya harus dapat. Goalnya itu apa? Goal itu pasti angka. Jadi saya nggak mau kalau goal itu katanya. Menurut saya, itu berarti bukan goalnya orang banyak. Tapi goal itu angka. Angka itu begini. Kalau sebelum saya masuk, jumlah entrepreneurnya 15.000, contohnya begitu, yang terdata di Dinkop umpamanya. Dengan omsetnya rata-rata 1 juta gitu. Lalu ketika sudah ada saya di sana, besok UMKM-nya mungkin nambahnya nggak banyak 200. Tapi yang 15.000 ini omsetnya menjadi 3 juta. Oh iya, ada peningkatan. Gitu ya. Jadi ada peningkatan. Kita memang tidak bisa ngomongin kemudian langsung besar. Betul. Tapi sebuah program itu harus berproses. Itu kenapa saya butuh regulasi para kepala daerah. Iya. Jadi saya tidak ingin mengambil APBD mereka untuk program saya atau saya tapi bagaimana saya diizinkan menyentuh UMKM-nya atau masyarakatnya di sana untuk saya ajarin punya ilmu bisnis yang benar. Saya menyentuh dengan hati. Nah, kita kan bisa menggunakan dana-dana dari yang lain. Syukur kalau kemudian para kepala daerah ini membantu untuk programnya begini atau meminta program. Saya toh bisa juga mengambil anggaran itu bisa dari pusat, dari CSA perusahaan. Kan banyak juga program pemerintah pusat yang bisa kita ini di sana. Karena saya lihat program-program pemerintah ini sejak zamannya Presiden Jokowi itu sudah bagus UMKM. Hanya di Indonesia Timur ini nggak pernah sampai. Macet mungkin. Mungkin karena tiket pesawatnya mahal ini. Iya kan? Tiket pesawatnya mahal. Ke Merauke PP 12 juta itu. Dan saya bolak-balik loh. Ini gitu. Jadi kalau umumnya saya itu kalau dibandingkan ya. Itu antara jalan-jalan pulang balik PP Jawa Papua. Ini mungkin sudah bisa beberapa kali ke Korea kali. Betul. Itu juga harus diperhatikan itu ya. Ya,
tiket pesawat. Iya, tiket pesawat itu. Kadang-kadang kasihan ada yang orang sudah datang merantau mau pulang libur juga tiket mahal, akhirnya tidak pulang-pulang. Jadi memang kendalanya banyak, tetapi saya rasa tujuannya untuk UMKM. Yang lain kesulitan, kendala itu anggap saja adalah ujian, cobaan dalam tadi saya bilang membangun sebuah mahligai cinta untuk para UMKM kita di Indonesia Timur. Gitu. Kalau di Mimika UMKM yang mereka kerjakan apa saja itu? Noken, ini noken, ya kan? Ini noken. Kalau ini kan nokennya adalah noken dari pegunungan Sukume, jadi dari kulit kayu. Kalau ini noken dari pesisir, jadi menggunakan bedanya gitu. Jadi ini pakai tikar, pakai andong atau ini tuh itu pesisir. Yang lain ini Papua, tapi ini kayaknya ini kan buaya ya, kulit buaya. Kulit buaya tuh di Mimika udah agak jarang. Itu di Papua, Merauke, Manowari itu. Di Papua ini pahatan dari Kamoro. Ya gitu. Jadi yang ada terus kalau ini sebetulnya produk dari turunan sagu banyak tapi ini adanya cookies gitu, tapi juga ada beras sagu. Jadi beras sagu ya. Sagu ini kan di sana ini ya. Jadi banyak turunan sagu. Itu noken kemudian menjadi sebuah menurut ikon yang diakui oleh dunia. Saya menyebutnya noken ini bukan sekedar tas. Noken ini harga dirinya orang Papua. Jadi hati-hati ya. Kalau mau jangan sembarangan pakai noken ya. Ini kehormatan. Ketika seseorang itu biasanya kalau ada pejabat datang itu kan dikalungi noken ya. Karena masyarakat itu berharap aspirasi mereka tuh dimasukkan di dalam noken itu dan kemudian dibuka ketika si pejabat itu sendiri dan direnungkan. Papua punya pesan apa saja gitu kira-kira. Oh iya, wah hebat. Gitu. Kalau di ini, jadi kenapa dikalungi noken agar para penguasa, pejabat yang bisa membantu membangun regulasinya itu bisa tahu ada. Inilah yang mereka butuh. Ya, ada di dalamnya. Itu aspirasi itu ya. Aspirasinya, iya. Itu harus melihat dan karena di sini ya. Jadi lihatlah Papua itu dengan hati. Jangan terlalu banyak lah nafsunya. Betul. Harus dengan hati. Papua tuh kok cantik sekali, gitu kan? Iya betul, cantik sekali. Terus pendampingan seperti apa yang dilakukan di sana? Di sana sebetulnya pendampingan UMKM pada umumnya dari masalah kelembagaan. Kelembagaan itu dari NIB. Nomor induk berusaha agar menjadi semacam KTP-nya buat para pelaku UMKM. Oh ya, kan saya dulu pernah bikin NIB. Kakak Yani yang bikin ini. Gitu ya. Oke. Tapi NIB bisa kita buat sebentar ya sebagai entrepreneur identity lah ya. Itu kita bisa buat sebentar. Terus yang berikutnya adalah mindset atau manajemen itu ya kan kita suka parkir 2.000 tidak dihitung sebagai pengeluaran, sementara sehari ternyata kita parkirnya 10 kali. Kali 2.000. Iya kan? Nah UMKM lemah tentang itu. Sehingga setelah kelembagaan itu manajemen. Nah kalau kelembagaannya sudah baik, mindsetnya sudah baik, manajemennya sudah baik, ada nih yang harus dipikirkan. Pasar. Segmennya mau kemana nih? Jualannya nih mau kemana nih? Begitu kan? Jangan sampai produk jadi semua sudah banyak, tidak ada yang beli. Itu sudah. Dia. Nah, terus setelah kita buat jaringan, yang saya lakukan sampai ke Eropa itu tadi, Vietnam, kemarin ada teman juga ke China untuk itu tuh sebetulnya untuk pasar. Ketika ini sudah terbentuk, maka yang terakhir finansial. Yang sering menjadi masalah nih, adik-adik nih, finansialnya ditaruh depan. Modal dulu usaha sudah. Ay kakak, ada duit mana ini. Ini? Gitu kan? Mau usaha pakai apa ini?
biasanya tuh kenapa saya kemudian tertarik untuk membagi ilmu saya setelah jadi praktisi gitu ya, ngajar di kelas-kelas bisnis, lalu sekarang justru turun ke masyarakat mengajari langsung. Satu, kita ini suatu atau mau apa yang kita berikan pada bangsa ini, begitu kan? Kalau duit mau berapa kita puas dengan uang? Iya. Gitu kan? Tidak ada puasnya. Tidak ada puasnya. Betul. Seperti model HP ini. Iya. Kita beli model sekarang, besok ganti lagi. Mobil demikian. Tetapi kalau apa yang akan kita tinggalkan ketika memang kontrak kita di dunia ini sudah habis. Nah, saya ingin bahwa Indonesia Timur itu menjadi surat cinta saya. Jadi pada kehidupan ini ya, jadi memang ngajarin setelah tadinya saya menjadi punya pengalaman sebagai praktisi, sebagai pengusaha, lalu di kelas-kelas mengajarkan, oh tapi kan yang masuk kelas bisnis ini yang punya duit. Betul tidak? Ya. Orang untuk masuk kelas bisnis ini yang punya duit. Nah, yang butuh jadi pengusaha itu di bawah banyak. Tapi terada uang ini. Nah, jadi saya turun saja sudah. Iya. Bertemu mereka langsung, keren sekali nih Kakak Yani ini, gitu kan? Hebat. Jadi saya bertemu mereka langsung, mengajari langsung dari mulai mindset dulu, karena biasanya itu tadi di pojokan pada mabok sudah, diajak usaha, nggak ada duit lah, inilah, sudah kita itu mindset dulu, harus dirubah. Gitu. Jadi kita mindset dulu, pola pikir dibangun. Kelembagaan diurus, gitu ya. Kemudian manajemen dipelajari, pasar dibentuk, begitu. Baru finansial pasti datang. Gitu. Dari mana? Banyak. Kementerian Keuangan itu ada yang namanya perbankan dan non perbankan. Perbankan kita kenal namanya KUR, kredit untuk rakyat, kredit usaha rakyat, gitu kan? Kemudian ada non perbankan, ada banyak sekali gitu, banyak sekali. Jangan pinjol, bahaya. Jangan pinjol. Pokoknya kalau ada tawaran pinjol, blokir sudah. Itu membunuh kita. Masalahnya kalau setelah kita kena pinjol, itu kita nggak bisa pinjam KUR. Karena ada di BI checking. Nah itu perlu diperhatikan itu. Jangan sampai ada. Ini untuk adik-adik yang ini ya, adik-adik yang masih kuliah. Jangan senang dengan peleton. Karena ketika dia telat saja 1 hari, kita kecontreng nih, selik maupun BI checkingnya. Jadi lebih baik, ya sudahlah, kalau memang belum bisa beli apa-apa, sudah tabung dulu. Atau jadi pengusaha sebentar lah. Begitu kan? Efek yang tadi itu, tidak bisa pinjam KUR itu tuh bahaya. Ketika kita sudah butuh, ternyata pas kita daftarkan, oh mohon maaf, Anda dulu pernah kena ini. Blacklist. Iya. Akhirnya dia tidak bisa KUR, jadi anggota KUR. Ya. Nyanyi sudah. Iya, KUR gitu. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, yang saya ajarkan adalah itu. Ketika saya kemarin sudah jalan-jalan mencari pasar, sekarang itu saya punya tanggung jawab nih, membangun jaringan-jaringan. Gitu. Untuk itu kita di sini nih rumahnya UMKM Indonesia, Smesco. Ini Kementerian UMKM, ini di lantai 3. Ini rumahnya para UMKM di Indonesia. Teman-teman UMKM kalau ada masalah, pengen tahu banyak hal, ya datang ke Smesco. Begitu. Bukan hanya itu, tamu-tamu dari luar negeri yang pengen beli oleh-oleh gitu agar murah dan itu otentik produk UMKM Indonesia itu datang ke Smesco di MT Haryono ya, di gedung Kementerian UMKM. Siapa tahu pas mau beli souvenir ada Pak Menteri, gitu kan, jadi bisa foto lah gitu. Jadi juga bisa tanya. Jadi kalau mau ketemu, kepengen ketemu Menteri UMKM karena saya pengusaha baru mulai nih UMKM nih. Ya jangan kemana-mana belanjanya. Kesini aja. Belajarnya di sini aja gitu kan. Nah bahkan tempat ini kan kita juga ini ya. Kalau teman-teman UMKM mau ngobrol promosi boleh kok di sini.
dibuka begitu. Makanya waktu kemarin adik minta untuk podcast Lejong di sini, bertandang di sini, bertandang ke saya ya ke UMKM. Karena ini rumahnya UMKM semua seluruh Indonesia. Keren sekali tempat ini, memang sudah disiapkan untuk podcast. Dari lighting sudah ada. Semuanya sudah ada. Ya, semuanya sudah lengkap. Tinggal kita siapkan konsep saja mau bicara apa di sini. Iya. Jadi hari ini kami terhormat sekali bisa podcastnya di Kementerian ini. Wow. Ini Mai Galejong hari ini podcast di Kementerian UMKM. Nah, seharusnya kementerian itu memang rumah untuk masyarakat rakyat kan. Ini kan karena ini adalah rumahnya UMKM Indonesia, ya para UMKM yang pengen ini ya kita buka. Bahkan mau podcast, mau launching produk di sini boleh kok gitu. Betul. Dan pasti akan kita support gitu ya. Ini yang perlu masyarakat jelas tahu ini. Iya. Karena mungkin banyak yang tidak tahu informasi ini kan. Iya. Jadi ternyata di sini bisa dipakai untuk hal-hal yang mau mendukung usaha. Bukan hanya tempat podcast ini, tetapi di sini di Smesco ini ada tempat-tempat yang bisa meeting. Iya, saya lihat tadi ada ruang kelas juga. Ada ruang meeting, ada ruang kelas. Ada lagi satu kotak-kotak untuk Zoom. Kalau di rumah kan belakangnya ada panci di belakangnya, kemudian. Ini bisa pakai di sini. Jadi kalau mau negosiasi sama buyer di luar sana tuh background-nya cantik dong gitu ya. Nah itu ada di sini gitu. Jadi nanti juga boleh dilihat. Jadi atau mungkin ada tempat-tempat yang di sini ini mau apa foto session untuk produk-produk itu boleh gitu. Jadi memang Smesco ini bukan hanya rumahnya para orang tua kita di Kementerian UMKM, tapi juga rumahnya masyarakat UMKM. Rumahnya UMKM Indonesia. Kalau bisa nanti sampai ke Flores kakak. Oh iya, harus. Ini memang sudah ada schedule. Mungkin di awal tahun ya, soalnya ini mau Natal dan segala macam. Itu saya memang akan ke Flores, kemudian akan ke Maluku, Tual, Ambon. Luar biasa. Jadi nanti kalau Kakak Yani jadi istilahnya apa namanya tadi pendamping UMKM ke Flores, saya mendampingi. Oh, kita ke sana ya. Tapi jangan salah ya, kata anak buah saya nih yang suka ikut, asisten saya yang ikut, itu katanya ini bisa diambil baterainya kah? Karena apa? Karena tidak ada capeknya. Iya. Dari dulu ya. Jadi selalu ini bisa diambil baterainya kah? Jadi kenapa tadi saya bilang tidak ada kebetulan yang benar-benar kebetulan. Betul. Dari berapa 17 tahun lalu bertemu, akhirnya ketemu lagi di sini. Kan kalau tidak salah tahun itu juga ada orang-orang Papua yang jadi Jadi istilah kliennya shortcut dulu ya. Dulu itu waktu kita punya orang Mimika juga kalau tidak salah. Nah itu dia. Jadi waktu di tahun-tahun itu 17 tahun yang lalu itu ada bapak-bapak dari Mimika juga. Walaupun saya sudah tidak tahu juga, saya cari saya lupa juga toh. Nah itu waktu itu kan ada Orchid Festival, kita bikin anggrek itu kan, bikin flyernya anggrek gitu ya. Betul. Nah waktu kemarin saya di Mimika, ini sebetulnya pesan Tuhan itu apa ya? Tuhan suatur. Sudah 17 tahun yang lalu, saya baru menerima itu kan. Baru di 2 tahun terakhir ini saya menginjakkan kaki di Papua. Tapi merasa kayak merasa pulang kampung gitu. Jadi ini setelah saya beberapa bulan ini saya berkegiatan di Jakarta juga untuk mengambil program-program yang ada di Jakarta untuk dibawa ke Papua dan Indonesia Timur. Lalu kemudian saya ke Eropa untuk expo. Saya merasa kangen sekali makan sagu tindis dan ikan bakar. Top sekali. Jadi ternyata sudah begitu. Nah, saya sampai bilang mulut saya ini salah lahir kah? Karena kemudian saya terlalu manis makan gudeg. Selain urus pendampingan terhadap UMKM, kakak juga urus Dekranasda. Nah itu tugasnya apa saja itu kakak Dekranasda? Sebetulnya tuh Dekranasda itu kan
nasional ya, ada Dekranas gitu ya, Dewan Kerajinan Nasional. Gitu. Diketuai oleh Ibu Wakil Presiden, begitu di pusat gitu ya. Nah, otomatis itu turun kan ke Dekranas provinsi dan kabupaten. Khusus di Mimika saya sebagai Dewan Pengarah. Sebetulnya tugas Dekranasda itu kan bagaimana kemudian membangkitkan kreativitas pengrajin gitu, kreativitas pengrajin budaya dan jadi itu ada craft, ada budaya begitu ya, untuk berkembang gitu, menjadi wadah. Gitu. Berarti Dekranasda dengan UMKM itu beda ya? Atau di UMKM itu ada budaya juga kayak tarian iya. Gitu? Jadi sama saja ya? UMKM ini kan meliputin banyak banyak bidang. Dekranasda itu khusus di craft budaya. Oke. Gitu ya. Tetapi kalau ngomongin budaya, jangan selalu ketika budaya itu berpikir hanya musik, tari gitu ya. Ini produk ini itu kan hasil olah budaya. Iya kan, ini kan sabu, gitu. Jadi kita jangan skeptis atau ini ya, karena itu luas. Gitu. Nah, tugas Dekranasda adalah bagaimana dengan eksistensi Dekranasda di setiap daerah ini mampu membangkitkan ekonomi di daerah itu. Maksudnya kan begitu. Jadi bagaimana yang menjadi menjadi concernnya adalah pengembangan yang dibina oleh Dekranasda ini kemudian menghasilkan sesuatu yang aplikatif atau real tampak untuk UMKM-nya, terutama pengrajin. Kalau di Papua kan ada mamah-mamah yang buat noken gitu ya. Jadi wadah Dekranasda itu untuk mereka. Itu lebih banyak yang bekerja itu ibu-ibu apa bapak-bapak? Harusnya kalau aku tuh kalau ngomongin Dekranas harusnya tidak gender ya, tapi kenapa kemudian Dekranas itu lebih banyak emak-emaknya? Mungkin karena budaya tadi. Gitu kalau ya? Pak Daya mungkin bisa betul. Lagian ketuanya kan memang istrinya Pak Wakil Presiden. Jadi ibu-ibunya kan, sehingga mungkin kemudian kedekatannya sama ibu-ibu itu kan kebanyakan ibu-ibu. Tetapi yang harus di concern adalah ini menjadi sebuah tempat untuk berkembangnya kreativitas dan budaya. Tidak hanya untuk ibu-ibu. Tapi menjadi wadah UMKM yang bidangnya adalah kreativitas dan budaya itu berkembang bersama. Iya, untuk semua. Begitu, untuk semua. Iya, begitu. Anak muda, orang tua, bapak, ibu-ibu, gitu. Adik kakak dorang semua harus bisa gitu. Dengan adanya Dekranasda ada wadah yang bisa dipakai untuk berkembang bareng. Sudah begitu kan mereka dilatih, sudah ada pendampingan dari kakak dorang kan. Iya, jadi apalagi yang kurang. Fungsi saya sebagai Dewan Pengarah ini sebetulnya bagaimana Dekranasda ini tepat, eksistensinya itu optimal begitu untuk perkembangan para pelaku UKM-nya. Betul. Begitu. Mantap kakak bos. Begitu. Kira-kira begitu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi kakak? Tidak, tetapi 1 jam lebih sudah. Ya, tetapi yang pasti saya pengen menyadarkan saudara-saudara di Indonesia Timur, terutama di Papua, bahwa Anda ini punya punya harta karun, punya wilayah yang cantik dan kaya. Jadi yuk kita bangun. Cap tikusnya tinggal dulu. Sopi tinggal dulu. Yuk kita kaya bareng. Saya mengajak kaya bareng ya. Gitu. Jadi saya itu posisinya tetap pendamping. Artinya ketika terjadi sebuah transaksi, yaitu untuk saudara-saudara kita semua. Gitu. Saya membagi ilmunya itu dengan hati tadi. Jadi jangan sampai yang mau nanya sungkan hati.
Tanya saja. Tanya saja. Ada nomornya di bawah sini. Ada nomornya ada, IG-nya sosmednya ada, ada. IG-nya ada, Facebooknya Lagi ada, lewat di bawah. TikToknya ada. 24 jam boleh tanya, gitu. Ya 23 lah, 1 jam tidur lah. Tidak, ketika tidur tidak saya jawab, tapi nomor HP itu aktif terus, gitu. Kalau nggak dijawab berarti yang punya lagi tidur, gitu kan. Iya. Gitu. Baiklah kalau begitu. Luar biasa ini kita dari Indonesia Timur, rasa terhormat sekali nih Kakak. Iya, jadi Kakak datang dari Barat untuk bantu kita di sana tuh, ya dengan hati, dengan buka jaringan sampai ke Eropa untuk nyari pasar, terus melakukan pendampingan ya. Kalau sampai begitu nanti ke pendampingan permodalan. Nah, kalau begitu ya sudah, kita yang di sana mari sama-sama kita semangat. Baku sayang, baku jaga, baku peluk biar maju sama-sama. Iya. Begitu. Kalau bisa sampai Flores juga nanti. Oh, pasti. Ulang lagi. Pasti. Oke lah kalau begitu. Terima kasih sekali lagi sudah diberikan kesempatan kami bisa lejong ke Kementerian UMKM Smesco di Mama Kota. Oh gitu. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Kakak. Terima kasih sudah diajak ngobrol dan ini menjadi semangat. Semoga adik-adik yang di Indonesia Timur juga sama semangatnya dengan saya, karena banyak sekali potensi yang bisa bikin kita kaya bersama. Betul. Begitu. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih Kakak. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Dan jangan lupa kalau ada yang mau podcast pasti Indonesia Timur, mari sini saja. Oke. Pasti. Sekali lagi terima kasih Kakak. Pokoknya begini, kalau mau mencintai Indonesia Timur, kalau tidak masuk podcast My Galejong harus dipertanyakan. Asik. Terima kasih Kakak Dorang.